Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan semua atas kehadirannya di kajian pada hari ini, di hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, yang alhamdulillah Pak Happy ini kita bertepatan dengan milad LPPOM MUI ke-34. Masya Allah. Pas di hari Jumat nih, Jumat berkah nih ya. Alhamdulillah, rekan-rekan semua, 37 partisipan, 38 dan terus bertambah yang hadir di kajian pada pagi hari ini, insya Allah siap menuntut ilmu, di mana kita semua dinaungi sayap-sayapnya malaikat, diampuni dosa-dosanya dan didoakan oleh malaikat untuk diampuni dosa-dosa kita. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Happy ini bermanfaat bagi kita, kita pelajari dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, salam dan salam, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan salat dan salam selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah tema kajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Happy Anubasani adalah mengenal Tolhah bin Ubaidillah, syahid yang berjalan di muka bumi, Masya Allah. Orang-orang bahkan ada banyak yang salah persepsi mengenai syahid, bahkan sampai tercuci otaknya, membuat kejahatan-kejahatan yang bahkan Allah larang. Tapi kita di sini kajian ini harus benar-benar belajar nih mengenai sahabat Rasul Tolhah yang tadi syahid yang berjalan di bumi. Bagaimana kita bisa meraih syahid padahal bahkan belum meninggal, kita harus belajar dari sahabat Rasul. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan tausiah dan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Happy Anubasani. Pada Ustadz Happy, kami persilahkan. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian, wabil khusus ya khas kita hari ini Kang Nasi Ulwan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh berkah di hari Jumat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ingat, ya, saya ingin mengucapkan barakallah, ya, berkah untuk LPPOM MUI yang per 6 Januari 2023 ini ya menapaki milad yang ke-34 ya. Semoga teman-teman yang beraktivitas di lembaga ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan agar bisa istiqomah terus ya menjalankan amanah, menjaga ini amanah betul-betul ya, menjaga umat gitu ya agar tidak mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amanahnya besar sekali, tapi pahalanya juga besar sekali, menghindari seseorang ya kaum muslimin agar tidak mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, kita juga bersyukur ya hari ini kondisi semakin baik. Tadi info dari Kang Ulwan, kantor sudah mulai ramai ya. Berharap suatu saat kajian kita ya mungkin usul saya bisa diselang-seling ya. Sesekali offline, sesekali online ya. Supaya silaturahimnya betul-betul terasa ya. Ada positif, ada negatifnya ya. Offline tentu saja sangat-sangat terbatas ya. Mengumpulkan orang dalam satu ruangan 64 orang seperti sekarang itu bukan hal yang mudah gitu ya, apalagi dari berbagai cabang atau wilayah LPPOM ya.
Itu tidak bisa kita lakukan kalau offline. Ya. Tapi kalau online bisa lebih dari itu. Bahkan saya pernah ngisi acara 1.000 orang pesertanya Zoom gitu ya, dengan teman-teman dari Kalimantan ya. Jadi terdiri dari berbagai wilayah. Ada pengajian ibu-ibu juga yang dihadiri dari Melbourne ya, Australia, kemudian dari Dubai ya. Kemudian ada juga dari Jepang ya. Kita laksanakan dan bisa laksanakan secara online. Ya. Ini kelebihannya ya. Tapi sisi lemahnya ya cenderung cuman searah gitu ya. Mohon maaf kalau nanti ketemu di jalan ada Bu Ratna atau Pak Dudi Thahir atau Kang Firman atau yang lainnya, yang di sini saya cuma lihat namanya doang, nanti ketemu di jalan saya nggak kenal karena nggak pernah lihat orangnya ya. Eh, saya pernah ditegur oleh mahasiswi ya, kampusnya Kang Olwan di kampus AK di sebuah tempat belanja ya, minimarket. Ustadz Happy, iya. Kenal saya? Enggak, saya bilang. Enggak. Saya mahasiswi Bapak. Mahasiswi online atau offline? Online katanya. Jadi kami belajar online, apalagi waktu itu dia pakai masker, ya nggak mungkin saya kenal ya. Jadi walaupun saya mewajibkan kalau kuliah itu saya wajibkan open kamera ya, kalau kuliah ya, karena emang betul-betul mereka harus fokus ya. Tapi hanya kelihatan wajah saja dan itu hanya sekali muncul, kecuali yang vokal ya, ya misalnya ketua kelasnya atau siapa ya. Tapi kalau tidak ya tidak. Ini kelemahannya ya. Nah, ketika ketemu offline ya lebih banyak yang dihafal ya, ketemu dan kemudian muwajahannya itu ya bertatap muka itu akan lebih terasa nilai ukhuwahnya ya. Oke, baik. Kita sedang membahas serial orang-orang mulia ya di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Rasulullah SAW. Ini meneruskan kajian kita yang sebelumnya. Kita sudah menuntaskan teman-teman sekalian, jamaah yang sudah mengikuti kajian dari awal. Kita sudah menyelesaikan biografi Rasulullah SAW. Itu ada 28 seri. Ya. Jadi kalau sebulan sekali kita udah ketemu 28 bulan, 3 tahun ya. Ini luar biasa. Sejak sebelum pandemi kita laksanakan di kantor PPOM MUI di Kota Bogor ya, di Bogor. Nah, selesai, kemudian kita lanjutkan dengan mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat paling mulia setelah Rasulullah. Ya. Lalu kita sudah teruskan dengan Khalifah Umar bin Khattab. Ya, lalu kemudian ada Utsman bin Affan. Kita sudah teruskan juga ya, dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu kita insert, kita masukkan 2 cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Lalu kita bahas juga ya, terakhir Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan pada bulan sebelumnya kita sudah bahas Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang dikabarkan makamnya ada di Guangzhou, Cina. Ya. Kita sudah tuntaskan. Ya. Nah, sahabat Nabi yang berikutnya, kalau dalam urutan 10 sahabat yang dijamin surga, ini urutan yang ke-7. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah 6 kita bahas. Sudah 6 ya. Nah, yang ke-7 adalah Talha bin Ubaidillah. Ya, Talha bin Ubaidillah. Yang digelari ya oleh buku-buku sejarah, termasuk dalam buku saya Memetik Hikmah, ya, Memetik Hikmah 101 Sahabat Nabi. Ya, jadi dalam buku ini juga saya tulis ya biografi Talha bin Ubaidillah ini dengan title, dengan judul seperti yang kita bahas hari ini ya. Ini saya cek di halaman yang ke-40 di buku ini. Saya ingin memastikan saja ya, apakah sama enggak. Ya, 46, 47. Halaman. Iya ya. Jadi di halaman ini, bukan 46, halaman 40, Talha. Mati syahid atau orang yang syahid ya, masih hidup ya. Jadi syahidul hayy yamshi 'alal ardi.
Ya. Jadi orang yang mati syahid tapi masih bisa berjalan di muka bumi. Ya. Nah ini apa maksudnya gitu ya? Sebagai muqaddimah ya, asyahid ini adalah predikat paling utama dan asma amanina. Cita-cita yang kita inginkan semua. Ya, karena orang yang mati syahid itu tidak ada balasan kecuali surga dan tanpa hisab. Ya. Jadi mukmin itu ya ada sangat mungkin yang disiksa dulu atas dosa-dosanya di neraka. Ini namanya al-mu'minu al-mudnib. Jadi mukmin yang berdosa. Mungkin mukmin tapi berdosa, sangat mungkin. Maka dia diazab dulu di neraka sesuai dengan dosanya. Dengan tingkatan yang berbeda-beda. Ada orang yang dosanya banyak, ada yang dikit. Maka diazab sesuai dengan dosanya gitu kan. Tapi insya Allah dijamin masuk surga. Ya, jadi mukmin ketika seseorang sudah bersyahadat, man qala la ilaha illallah gitu kan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ya, dakhala jannah, ya, maka dia akan masuk surga ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi sesuai dengan kadar dosanya dulu dia diazab di dalam api neraka ya. Nah, asyahidu, orang yang mati syahid itu tidak. Ya, dia akan langsung diterima oleh Allah SWT. Illa alaihi dain, kecuali dia punya utang. Nah, ini ada hadis tersendiri gitu ya. Maka waspada yang bagi yang punya utang ya. Jadi mati syahid kalau punya utang yang enggak langsung ke surga, dia harus mempertanggungjawabkan utangnya yang belum lunas dulu gitu ya. Itu prinsipnya ya. Nah, asyahid ini jemaah menjadi asma amanina. Keinginan kita yang paling tinggi, bahkan dalam doa Rabithah sehari-hari kita doakan ya. Kita berdoa apa? Wa amitna ala syahadati fi sabilika, ya, wa amitna ala syahadati fi sabilika, ya Allah wafatkanlah kami ya, sebagai syahid di jalan ya. Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia tua gitu ya, dia ini doanya, ya Allah wafatkanlah aku ya, dalam keadaan syahid, dibunuh oleh non muslim ya, dan di Madinati Rasulika, di Madinah ya, kota nabinya gitu ya. Nah, namun harus kita pahami jamaah, apa yang dimaksud dengan syahid ini ya. Sayyid Sabiq ya, Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah ya, mengkategorikan syahid ini menjadi 3. Ada orang yang syahidu fid dunya wa syahidul fil akhirah. Orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Inilah para mujahid yang meninggal di medan juang. Ya, mereka yang meninggal di medan perang, ya, huwa syahidu fid dunya wal akhirah. Dia mendapatkan pahala mati syahid dunia dan akhirat. Dan yang kedua, ada orang yang syahidu fid dunya wala fil akhirah. Orang yang mati syahid dunia tapi di akhirat enggak dapat pahala. Mereka adalah orang-orang munafik yang berjuang seolah-olah berjihad, seolah-olah membela agama Allah, tapi pada prinsipnya dia seorang munafik. Di dunia dia divonis, dianggap mati syahid, padahal di akhirat tidak. Nah, yang ketiga, dan ini mungkin diinginkan oleh kita semua dan berpeluang gitu kan. Mengapa disebut dengan berpeluang? Karena kita tidak sedang perang ya. Apa itu? Asyahidu fi al-akhirah ya, wala fi dunya. Orang yang mendapatkan pahala mati syahid di akhirat, tapi di dunia enggak. Di dunia dia meninggal biasa, gitu kan? Orang-orang inilah yang masuk kategori, kata Sayyid Sabiq dalam bukunya, al-ghariq, ya, orang yang tenggelam, orang yang meninggal kebakaran, orang yang meninggal karena kecelakaan, karena bencana alam, seperti beberapa waktu lalu wilayah Cianjur dan sekitarnya dilanda gempa, ada ratusan orang meninggal dan kemudian ribuan mungkin bangunan juga hancur dan seterusnya itu kan. Ada juga ratusan orang juga yang sakit atau luka ya. Maka dalam kondisi ini harapan kita tentu saja mereka yang meninggal itu dalam keadaan syahid. Nah, ini definisinya. Jadi bukan orang yang ngebom hotel gitu kan, bom bunuh diri gitu ya. Ya enggak, ya bom syahid itu hanya berlaku di medan perang ya. Kalau di daerah damai seperti kita ya nggak boleh ya, itu termasuk bunuh diri gitu ya, betul-betul bom bunuh diri, bukan bom syahid ya. Tapi kalau di medan peperangan semisal di Palestina atau kemudian tempat-tempat memang sedang bergejolak perang ya, mungkin itu salah satu cara menakut-nakuti musuh ya. Tapi kalau di medan aman seperti kita tidak dalam keadaan berperang seperti ini dan bukan atas
izin panglima perang dalam hal ini pimpinan, ya nggak boleh. Ya. Jadi di medan perang sekalipun tidak boleh lakukan sendiri-sendiri, harus atas izin panglima perang. Kalau dibolehkan ya, kalau enggak. Gitu ya. Harus baik koordinasi, harus ada koordinasinya. Ya. Nah, pahlawan kita hari ini adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikenal sebagai Asyhadul Hayy Yamshi 'alal ardi. Ya, orang yang meninggal mati syahid dan tetap berjalan di muka bumi. Ya. Saya sharekan share screen-nya sebentar. Oke. Baik. Talha bin Ubaidillah Asy-Syahidu al-Hayy, ya. Orang yang mati syahid tapi hidup. Ya. Dalam hadis lain disebutkan ada tambahannya yamshi 'alal ardi, ya. Berjalan di muka bumi. Ya. Kita kenalan dulu ya, siapa dia ini. Ini teori saya mengajar biasanya dimulai dari sini ya, mengenal siapa tokoh yang akan kita bahas. Karena pepatah lama mengatakan ya, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka kita berkenalan ya. Talha bin Ubaidillah ini, jamaah rahimakumullah, kalau kita runut nasabnya, dia berasal dari kabilah Bani At-Taimi. Ya, sekeluarga dengan Abu Bakar. Ya, satu ras dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah, karena kita tahu bahwa Quraisy waktu itu punya banyak kabilah ya, ada kabilah Bani Hashim, keluarganya Rasulullah, ada kabilah Bani Adi, keluarganya Umar, ada kabilah Bani Umayyah, keluarganya Utsman. Dan ada kabilah namanya kabilah Bani At-Taimi. Ya, sama seperti kita lah, ada kabilah Jawa, ada Sunda, ada Makassar, ya, ada Medan, ini suku-suku. Nah, bangsa Arab juga demikian. Jadi Talha ini masih satu kabilah dengan kabilahnya Abu Bakar As-Siddiq, pernah kita bahas ya. Dia lahir jamaah rahimakumullah dari keluarga pengusaha. Ya. Ayahnya, pamannya dan keluarga besar kabilah Bani Taimin, sebagaimana juga Abu Bakar As-Siddiq. Kamu kan juga demikian ya, lahir dari komunitas pengusaha, ya, para pengusaha. Nah, karenanya sejak kecil ya, sejak usia belasan tahun, sebagaimana Rasulullah juga, Nabi pada usia 12 tahun sudah menggeluti dunia bisnis ya. Beliau ya sudah melanglang buana melakukan perjalanan ya ke berbagai wilayah termasuk ke Syam, ya, ke atas ya, karena orang Quraisy waktu itu punya dua musim bisnis, Rihlat asy-Syita'i was-Shaif, disebutkan dalam surat Quraisy. Rihlat asy-Syita ya, musim dingin ya, mereka biasanya turun ke bawah ke Yaman jualannya ya, iring-iringan kafilahnya ke Yaman. Wa as-Shaif ya, musim panas mereka bisa naik ke atas, ke arah Syam, Palestina, Yordania, Damaskus, sampai kemudian ke ujung Jazirah Arab paling atas ya. Nah, suatu saat ketika dia berada di Basrah ya, atau Busrah ya, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang menanyakan tentang apakah Nabi akhir zaman sudah muncul di kota Mekah atau di Madinah ya. Nah, ini mengusik minat anak muda ini yang usianya waktu itu sekitar 14 atau 15 tahun. Ya, usia-usia belum SMA atau sekitar itulah ya. Tapi pada usia ini dia sudah memiliki pemahaman yang luas. Karena itu jemaah sekalian, ini pelajaran bagi kita bersama bahwa di antara metode pendidikan anak atau hal-hal yang perlu kita sampaikan, kita berikan kepada anak-anak itu adalah wawasan. Ya. Karenanya ajaklah mereka bepergian gitu kan. Ini juga salah satu dalam metode pendidikan anak gitu ya. Jadi jangan hanya di kamar mulu main handphone, enggak. Kita ajak mereka ke tempat-tempat penting gitu ya, memperkenalkan mereka dengan dunia luar. Ya kalau ada uang ya ke luar negeri sesekali ya. Kalau enggak ya semampu yang bisa kita lakukan ya. Jadi berselancarnya bukan hanya lewat internet, tapi juga lewat dunia nyata ya, dunia nyata ya. Dari hal yang dikit yang dekat aja gitu ya, dekat aja. Saya kemarin ya sekaligus ke Jakarta, ada mengisi kajian di MTFL. Saya ajak anak saya yang kelas 3 SD. Selama ini dia cuma lihat TikTok, Instagram atau YouTube saja tentang Monas. Ya. Dan sudah saya arahkan dia searching di sarinya, tingginya berapa dan sebagainya.
Dulu waktu kecil pernah diajak, tapi belum maksimal. Makanya kemarin ketika saya ajak, wah dia senang luar biasa gitu kan. Jadi selama ini yang dilihat di gambar, yang video, dan sekarang dia lihat langsung ya. Nah itu menambahkan wawasan bagi dia ya. Nah Tolha ini juga demikian, dia walaupun usianya belasan tahun, dia sudah punya wawasan dan ini penting ya. Biasa diajak ngobrol. Nah, ya maka dalam pendidikan anak itu ya, hal yang perlu kita latih juga adalah melatih komunikasi anak-anak. Jadi anak-anak itu harus rajin diajak ngobrol, ya, cerita, ya, kemudian diskusi gitu kan. Ini akan merangsang kecerdasannya dalam dunia pendidikan. Ini disebut dengan belajar komunikasi ya. Sayangnya hari ini kita kadang cukup dengan komunikasi handphone. Enggak, jadi handphone ini hanya membantu saja, alat komunikasi. Tapi bukan kita jadikan segala-galanya. Jangan sampai saya ada ayah, di sampingnya ada anaknya. Anaknya pengen minta duitnya lewat WhatsApp. Padahal bapaknya di sampingnya. Ini kan fatal, nggak berani ngomong gitu ya. Ini nggak benar ya. Ia kembali ke Mekah jamaah dan bertemu dengan Abu Bakar Siddiq. Orang yang satu suku dengannya, Kabilah Bani Taimi. Dan disampaikanlah pengalamannya atau apa yang ditanyakan oleh seorang laki-laki di kota Basra tadi itu ya tentang Nabi akhir zaman ini. Ya. Nah, qadarullah Abu Bakar Siddiq waktu itu sudah masuk Islam. Kita tahu Abu Bakar orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan dewasa di luar keluarga Rasul. Maka diceritakanlah tentang Rasulullah. Diajaklah oleh Abu Bakar Siddiq ya untuk mengimani Rasulullah. Dan anak yang cerdas ini, anak yang berani ini, anak yang mandiri ini, Tolha ini pun memeluk Islam. Dia termasuk 5 di antara 10 sahabat Nabi yang masuk Islam pada usia 20 tahun ke bawah. Masih muda banget. 15 tahunan dia masuk Islam. Apa kemudian yang terjadi teman-teman sekalian ya? Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, keislaman para sahabat Nabi ini tentu saja tidak disukai oleh tokoh-tokoh Quraisy yang berpihak kepada Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan yang lainnya. Karena itu sebagian sahabat Nabi, sebagian besar bahkan ada yang mendapatkan tekanan. Ya, sebagaimana juga hari ini ada saudara-saudara kita yang ketika berpindah agama masuk Islam yang tadinya agamanya lain misalnya, maka mereka diboikot, ya, tidak diusir dari rumahnya gitu kan. Kita temukan hari ini juga begitu ya. Nah dulu lebih dahsyat lagi ya, adalah Tolha bin Ubaidillah, pemuda kecil ini, pemuda ini ya, menghadapi hal yang sama, gitu ya. Dia diusir oleh keluarganya, kemudian dibully kalau bahasa hari ini ya. Bahkan dia pernah disiksa oleh pamannya Naufal bin Khuwailid ya, karena mereka tahu bahwa yang mengajaknya masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Dia diikat tangannya dengan Abu Bakar Siddiq, diikat digandeng gitu ya, satuin gitu, diikat. Sehingga orang-orang menyebutnya dengan Al-Qarinain ya. Al-Qarinain itu orang yang menyatu, begitu kira, dua orang yang disatuin gitu ya, Al-Qarinain ya. Nah, untuk memperkuat persaudaraan di antara kaum muslimin ya, di Mekah, era Mekah, di antara program Rasulullah adalah mempersatukan mereka dengan saudara yang lain. Karena itu di Mekah dia pernah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Az-Zubair ibn Awwam. Ya, Az-Zubair bin Awwam ini dia masih satu kabilah dengan kabilah Bani Asad. Ya, keluarganya Khadijah. Ya, keluarga Khadijah. Dipersaudarakan dengan Zubair bin Awwam. Sampai kemudian Rasulullah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan dia pun ya dipersaudarakan dengan sahabat Rasul namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Saya besok insya Allah ke Turki, lanjut 3 hari di Turki, kemudian Madinah, Mekah ya. Jadi umrah plus Turki doanya ya. Dan kalau saya lihat destinasi atau itinerary perjalanan ya, pada hari kedua itu kami akan mengunjungi makam Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang makamnya hari ini ada di Konstantinopel. Ya, dulu di Konstantinopel, sekarang Istanbul. Jadi ada Istanbul ya. Orang Madinah. Nah, Tolha ini jamaah, ketika dia hijrah ya, pindah dari rumahnya dari Makkah ke Madinah, dia segera disaudarakan ya, diikat persaudaraannya oleh Rasul dengan
Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang meninggal di Konstantinopel. Suatu saat kita akan cerita khusus tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Atau bagi teman-teman yang penasaran, saya sudah bikin videonya di YouTube ya. Ketik saja ya, YouTube Abu Ayyub Al-Ansari dan di ujungnya ada nama saya, Happy Andi. Enter, insya Allah mestinya keluar gitu ya. Saya membuat video ada 83 video. Hari ini tayang lagi nanti jam 8 malam ya. Video yang ke-84 tentang sahabat Nabi. Target saya 100. 101 sahabat Nabi. Bagi teman-teman yang malas baca, ini kan bukunya gede, pada malas baca, ya, saya bikin videonya untuk memudahkan. Tapi nggak panjang, sekitar 15-20 menit. Ya. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai kemudian terakhir sudah masuk siapa? Ya, sahabat Nabi yang ke-83. Ya, nanti malam ya, 84. Ya. Kalau nggak salah yang akan tayang nanti malam itu adalah Habib bin Zaid. Ya, seorang sahabat Nabi yang pernah dimutilasi oleh Nabi palsu Musailamah Kadzdzab, tapi tetap dengan keimanannya. Nanti kalau mungkin kan ingat, saya coba share linknya di Kang Nasir insyaallah ya. Nah, dia dipersaudarakan dan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan ketika berada di Madinah Al-Munawwarah ini, janakumullah, dia pun mengikuti semua peristiwa besar ya, yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Dimulai dari perang Badar, ya, lanjut perang Uhud, ya, nanti ada perang Khandaq, ya, lalu kemudian ada perjanjian Hudaybiyah, khususnya sampai kemudian perang Tabuk. Dia tidak pernah absen, ya, selalu ikut serta. Nah, saya suka sampaikan ini pelajaran bagi kita hari ini, bahwa marilah kita menyertakan diri kita pada peristiwa besar. Jadi jangan pernah abai gitu ya. Jadi ketika ada proyek-proyek kebaikan gitu kan, kita ikut serta ya. Entah sebagai panitianya ya, entah sebagai tim humasnya ya, atau apapun. Misalnya sederhana saja, misalnya di kompleks perumahan kita ada yang mau bangun atau warga mau bikin masjid. Ini kan proyek bersejarah namanya. Mau bikin masjid, kita jangan diam aja. Kita ikut serta, ikut nyumbang kalau punya duit, atau enggak kita ini kan proposalnya, mana proposalnya Pak? Saya nyari. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi atau jamin makan tukangnya misalnya kan. Jadi jangan pernah absen dari peristiwa-peristiwa proyek-proyek kebaikan. Apapun itu gitu ya. Nah, Thalhah bin Ubaidillah juga demikian ya. Dia ikut semua peristiwa besar di masa Rasulullah SAW ya, dan termasuk ada kisah menarik perang Badar. Ya, perang Badar dia nggak ikut. Nggak ikut dalam arti dia ditugaskan oleh Rasul dengan beberapa orang sahabat Nabi lainnya untuk mematai-matai musuh ke arah Syam, ke arah utara. Ya. Sementara musuh itu ternyata datang dari arah selatan, orang-orang kafir Quraisy Mekah. Dan terjadilah perang di Badar, sumber Badar, sekitar 150 sekian atau hampir 160 lah dari kota Madinah. Thalhah ini sahabat Nabi ini nggak ikut perang karena dia jauh. Dia disuruh Rasul untuk mata-matai musuh di daerah lain gitu ya, sehingga dia nggak ikut perang. Tapi yang menarik, usai perang dia tetap mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah, ya, karena kaum muslimin menang pada perang itu ya. Dan dianggap oleh Rasul sebagai veteran perang Badar. Dan para ulama pun memasukkan gitu ya, Thalhah bin Ubaidillah ini sebagai veteran atau alumni Badar. Ya. Nah ini kata Imam An-Nawawi menjelaskan tentang pentingnya niat. Jadi dia sudah niat. Namun karena mendapatkan tugas secara khusus oleh Rasul, dia nggak bisa ikut. Tapi tetap dianggap niatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Sama seperti kita ya, misalnya pengen sholat tahajud nanti malam, atau tadi malam misalnya kemarin misalnya. Bablas ketiduran. Nah, insya Allah kita niatnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan niat mulu nggak pernah dikerjain ya. Malaikat Allah juga tahu gitu ya. Bahkan termasuk umroh atau haji, saya sarankan kita tetap harus berniat. Tapi jangan niat doang, harus action. Niat haji gimana? Ya nabung gitu ya. Nabung ya, ambil celengan ya, dibolongin gitu ya, niat. Isi setiap hari 1 juta, insya Allah cepat pergi haji. Kalau sehari 1 juta, tapi kalau 500 atau 1.000 sehari ya agak lama. Tapi niat kita ada, dimudahkan oleh Allah SWT. Pertama kita dimudahkan usaha kita, kemudian yang kedua dicatat kita sudah berpahala ya.
Kurban juga demikian. Kami di RT kami sama. Kita sudah list ya. Siapa yang mau kurban tahun ini. Walaupun kurban masih 5-6 bulan lagi. Tapi kita sudah berniat. Nah, di list nanti ada yang store 500.000, 1 juta. DP aja ya. Untuk memastikan bahwa dia akan berkurban tahun ini. Gitu ya. Qadar Allah misalnya dia meninggal dunia, maka sudah dicatat oleh Allah SWT. Nah, ini pentingnya berniat ya. Teman-teman yang masih jomblo belum menikah, niat. Insya Allah diberikan pasangan yang yang cocok, kata orang Medan ya, yang terbaik baginya insya Allah. Jadi niat ini penting ya. Innamal amalu binniyat ya. Amal itu tergantung niatnya. Walaupun infaknya gede, tapi niatnya bukan karena Allah, yang nggak dapat pahala, sia-sia. Gitu ya. Dalam perang Uhud, Talha bin Ubaidillah ini ikut serta, bahkan dia sempat mengalami luka hampir 80 luka titik di tubuhnya. Ya, dan di punggungnya banyak nancap bekas anak panah. Ya, sebab dari sini kemudian dijuluki dengan Syahidul Hayy. Jadi ketika Rasulullah SAW terluka parah dalam perang Uhud, jemaah, para sahabat yang paling dekat dengan tubuh Rasulullah itu ada 4. Abu Bakar, lalu kemudian Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, lalu kemudian Talha bin Ubaidillah ini, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Abu Bakar dan Abu Ubaidah menolong Rasulullah mencabut pecahan besi di pipi Rasulullah. Nah, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas memanah setiap orang yang akan datang mencelakai Rasulullah. Nah, apa tugas peran seorang Talha, sahabat Nabi ini? Dia menjadikan tubuhnya sebagai benteng. Punggungnya ini begini. Jadi setiap kali ada senjata apa meluncur, maka mengenai tubuhnya. Ya. Nah, mestinya dengan luka yang sedemikian banyak, dengan anak panah yang menancap belasan di punggungnya, mestinya dia udah wafat, udah meninggal, udah syahid, tapi tetap hidup, bahkan jalan. Maka kata Rasul, huwa syahidul hayy yamshi 'alal ardi. Huwa syahidul hayy yamshi 'alal ardi. Dia orang yang mati syahid tapi masih bisa berjalan di muka bumi, dan usianya panjang, diberikan karunia panjang oleh Allah SWT. Nanti kita akan ceritakan kapan wafatnya ya. Talha bin Ubaidillah ini juga, jemaah, bukan hanya seorang mujahid, bukan hanya seorang jagoan perang, tapi juga seorang yang hartawan dan dermawan. Ya. Orang yang kaya lagi dermawan. Ya. Ini teladan yang luar biasa. Ya. Jangan sampai udah miskin pelit lagi ya, enggak. Dermawan, hartawan, dia pengusaha dan seorang yang pemurah. Makanya dia punya prinsip, dia tidak betah jika di rumahnya banyak harta. Jadi tugas kita mengumpulkan harta sebanyak mungkin dan berbagi ke sebagian banyak orang. Bukan mengumpulkan harta untuk ditimbun, nggak benar. Nggak boleh menimbun harta, itu nggak boleh. Menimbun harta itu akan menimbulkan 2 efek. Yang pertama membazir, nggak pakai. Yang kedua nyusahin orang. Harta itu kalau kita timbun, kita ambil, maka orang lain nggak bisa pakai. Makanya prinsip hidup harus diubah. Pertama, carilah uang, burulah gaji, cari jabatan setinggi mungkin agar gaji kita gede. No problem, nggak masalah gitu ya. Tapi gunakan seperlunya. Ya. Walaupun kita bisa beli jam tangan 5 biji, kita beli 1 aja. Apa yang beli 5 gitu ya. Walaupun kita bisa beli sepatu 10 biji, kita beli cukup 2 saja. 1 kiri, 1 kanan ya. Nah, ini sebenarnya menikmati harta seperlunya kita, dan sisanya di-share, berbagi kepada semakin banyak orang. Apalagi ini Jumat, kita siapkan infak terbaik kita, jemaah ya. Minimal nanti pas Jumatan yang laki-laki, kita masukkan infak terbaik kita di kotak amal masjid di mana kita sholat ya. Itu minimal. Atau pagi ini ya, kita buka aplikasi, banyak bank-bank sekarang ya sudah bisa infak dari jarak jauh ya, dengan mengirimkan donasi kita ya ke siapapun yang membutuhkan ya. Dia tidak betah jika di rumahnya banyak harta ya. Dia akan berbagi. Karena itu dia pernah dijuluki dengan Talha al-Khair ya. Talha sang raja kebaikan. Ya. Talha al-Fayyad ya. Talha yang meluber. Al-Fayyad itu jemaah, kalau kita punya gelas ya, kemudian diisi dengan air kepenuhan, nah itu namanya al-fayyad, ya, meluber. Jadi kebaikannya itu meluber kemana-mana. Jadi orang lain juga kepercikan kebaikan hartanya ya.
Tolha dijuluki juga dengan Al-Jud. Al-Jud itu artinya sang dermawan. Ajwadun nas, orang yang dermawan. Al-Jud. Ya. Ini julukan-julukan untuk Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ya. Baik, ketika Rasulullah wafat, jemaah, Tolha bin Ubaidillah ini ya, menjadi pendamping Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ya, setia mendampingi Abu Bakar Siddiq. Dan ketika Abu Bakar Siddiq wafat meninggal dunia, maka dia menjadi pasukan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan jelang meninggal dunia, ya, Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Fairuz, pernah kita ceritakan. Umar tidak berwasiat kepada siapapun untuk menjadi khalifah setelahnya. Ya, tapi dia memilih 6 orang. Nah, di antara 6 orang itu adalah Tolha. Jadi kata Umar, kalau saya meninggal dunia, kata Umar Khattab, kalau saya wafat, maka 6 orang, saya akan bentuk 6 orang tim yang akan rapat dan pilih pengganti setelah saya. Ya. 6 orang itu adalah, pertama, Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, Sa'ad bin Waqqas. Yang ketiga, Tolha bin Ubaidillah. Yang keempat adalah Zubair bin Awam. Yang kelima, Utsman bin Affan. Yang keenam, Ali bin Abi Thalib. 6 orang. 6 orang ini rapat dan terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar. Makanya urutannya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ya. Nah, ketika Utsman bin Affan terbunuh jemaah di tahun 35 Hijriah dan Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, di sinilah muncul fitnah itu. Ya. Jadi diawali dari kisah terbunuhnya Utsman, ya, Utsman bin Affan, fitnah itu muncul. Saya suka sampaikan, benarlah firman Allah, Shadaqallahul Azim, ya, yang mengatakan dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu akbaru minal qatl. Jadi fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Orang kalau dibunuh selesai. Ya. Tapi kalau difitnah, wah, ini bisa kemana-mana ya. Akibat fitnah, orang baik bisa tersangka menjadi pelaku kejahatan. Sebaliknya, pelaku kejahatan bisa bebas dari hukuman karena fitnah. Ya. Karena fitnah, ya, orang yang tidak berzina bisa dihukum rajam karena dituduh berzina. Sebaliknya, karena fitnah, ya, pelaku zina bisa bebas karena tidak diketahui. Ya. Karena fitnah, ustadz, ya, bisa dianggap dukun. Ya. Karena fitnah, dukun bisa dikira ustadz. Jadi luar biasa gitu kan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, kata Allah. Dalam Al-Qur'an, ya, jauhilah, waspadailah kalian fitnah. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Di mana fitnah itu tidak hanya melanda, ya, orang-orang zalim semata, enggak, tapi orang-orang baik juga kena, gitu kan? Itu akibat fitnah demikian, ya. Fitnah itu bisa menyebabkan pembunuhan, ya. Nah, umat Islam dilanda fitnah, tidak bingung menentukan mana yang benar dan mana yang salah, dan inilah PR terbesar kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ya. Dan di antara fitnah itu, sebagian sahabat Nabi menuntut, ya, siapa yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Ini harus tuntaskan. Mereka benar, pembunuhan itu nggak boleh dibiarkan. Mereka harus dituntut siapa yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Tapi Khalifah Ali bin Abi Thalib tidaklah mudah untuk mencari siapa yang terlibat dalam pembunuhan itu, karena ini kan kekisruhan yang terjadi, ya. Jadi nggak mudah, ya. Dan dalam dunia pengadilan lebih baik salah memutuskan daripada salah menghukum, itu kaidahnya, ya. Jadi lebih baik kita salah memutuskan, oh ini nggak ini menurut kita dia nggak bersalah, padahal salah, itu lebih baik, ya, daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Ini khasnya. Jadi jangan dalam dunia pengadilan disebut dengan praduga tak bersalah. Jadi kita anggap orang itu nggak bersalah dulu, gitu kan, sampai ada terbukti bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, sebagian umat Islam menuntut agar pembunuh Utsman itu diadili. Tapi Ali bin Abi Thalib sulit, dan puncaknya terjadilah 2 peristiwa besar. Pertama, perang Jamal, yang kedua perang Siffin. Perang Siffin nanti kita atau pernah kita ceritakan pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah bin Abu Sufyan, ya. Puncaknya terjadi perang Jamal dipimpin oleh Aisyah binti Abu Bakar, dan kita tahu Abu Bakar As-Siddiq sudah meninggal waktu itu, ya. Nah, Tolha termasuk dalam barisan Aisyah ini. Mereka berangkat dari Basrah, dari Basrah, dan
berita tentang berangkatnya pasukan atau ya sekelompok orang dari Basra ini ke telinga Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib ya segera menyiapkan diri juga ya. Dan ini manusiawi, maka konflik pun tidak bisa dihindari. Di satu tempat dua pasukan bertemu dan terjadilah perang yang tidak mungkin dihindari. Nah, dalam perang ini Tolha berusaha untuk menghentikan pertikaian. Karena maksudnya bukan pengen perang, dia cuma pengen menuntut Ali agar mengadili orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan. Namun takdir berkata lain, di tengah kisruh ya, fitnah yang demikian rupa, Tolha bin Ubaidillah ini syahid. Dia meninggal dunia dan terbunuh ya, dalam perang tersebut ya. Dan dikisahkan bahwa Rasul pernah bersabda, barang siapa yang ingin melihat orang yang mati syahid, maka lihatlah Tolha. Artinya dia fix mati syahid ya. Jadi sebelum meninggal dunia Nabi sudah mengabarkan hal itu ya. Dia meninggal dunia di tahun ke-36 Hijriah, sekitar setahun setelah Khalifah Ali diangkat menjadi khalifah pada usia sekitar 60 tahun ya. Dan Ali bin Abi Thalib menangis sedih atas wafatnya Talha. Sambil mengusap debu di wajahnya, Ali mengatakan, mengapa aku tidak wafat 20 tahun saja sebelumnya? Artinya, dia menyesal telah melihat peristiwa ini dan menyebabkan sahabat mulia Rasulullah, Talha terbunuh. Ya. Dan Allah pun menjaganya, menjaga jasadnya. Setelah lebih dari 30 tahun kemudian, makamnya digali, karena sering digenangi air banjir dekat Basrah. Ya. Dan lalu dipindahkan. Ternyata jasadnya jamaah masih utuh, tidak rusak. Dan hanya beberapa helai rambut dan jenggotnya yang lepas. Luar biasa ya. Maka dia pun dimakamkan di kota Basrah hari ini ya. Yang tadi yang berada di luar Basrah, tapi karena suka ada banjir ya, tergenang, maka digali makam dan dipindahkan ke kota Basrah. Itu dilakukan setelah 30 tahun dia meninggal dunia dan jenazahnya utuh. Allah memelihara jasad atau jenazah orang-orang mulia. Nah, kisah Tolha bin Ubaidillah ini jamaah seharusnya menjadi inspirasi kita bagaimana beliau terdahulu dalam kebaikan. Ya, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian dalam ampunan dan kebaikan serta surga Allah. Jadi kita berharap terdahulu dalam kebaikan. Jadi kalau ada orang yang mengajak melakukan kebaikan, kita terdepan. Jangan di belakang, ntar nggak kebagian lagi kebaikannya ya. Al-fadlu lil muqtadi walau ahsanal muqtadi. Ya, kaidah lain mengatakan keutamaan itu ada pada perintis. Ya. Teman-teman kita yang merintis kajian ini, taklim ini, pahala yang luar biasa. Walaupun mungkin tidak sempat mengikuti lagi. Entah sudah pindah kerja atau seterusnya ya. Tapi yang merintis kajian ini, itu pahalanya gede. Teman-teman yang berada di komplek perumahan, lalu merintis sebuah masjid. Mungkin bangunan pertamanya sangat sederhana. Mungkin sangat sederhana. Ya. Dan generasi belakangan bisa membangunnya lebih gede lagi. Tapi para perintis, para pendahulu yang terdahulu itu, teman-teman sekalian ya, akan mendapatkan pahala yang mengalir terus. Ini disebut dengan amal jariah, pahala jariah. Nah, jadilah para pelopor, para pendahulu ya, yang menginisiasi kebaikan sebelum orang lain melakukannya. Ya. Baik, jam di studio hampir jam 9, sekitar 10 menitan lagi kita gunakan waktu untuk diskusi jika diperlukan. Saya kebetulan jam 9:05 pindah ke ruangan yang lain. Ada Zoom berikutnya dengan teman-teman yang lain insyaallah ya. Monggo saya serahkan kembali ke Kang Olwan ya untuk mendirect diskusi kita jika diperlukan. Sementara dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Rekan-rekan mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai kajian pada pagi hari ini mengenai Tolha dan kisah-kisahnya. Bisa open mic langsung atau tulis pertanyaannya di chat, mungkin rekan-rekan. Belum ada? Oke, mungkin langsung ke doa Ustaz. Oke, baik. Diselipkan doa untuk ini kita Ustaz. Untuk apa namanya? Untuk milad hari ini. Oke, baik. Bismillah, teman-teman sekalian kita sempurnakan dengan doa, saya pimpin, yang lain mengaminkan. Semoga Allah SWT mengijabah doa-doa kita ya, di hari berkah dan di pagi yang penuh berkah ini. Wabil khusus kita sisipkan doa kita, semoga di milad yang ke-34 ya, LPPOM MUI ya, tetap diberikan kekuatan dan kemampuan agar bisa istiqamah mengemban amanah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu radhiyallahu ta'ala an sadatina wa rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. ورزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هاما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وأنت رضا ولنا صلاح ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, di hari Jumat penuh berkah ini, persis di milad LP POM MUI yang 34, berikanlah kepada kami keberkahan dalam hidup. Berikanlah kekuatan kepada kami agar bisa istiqamah menjaga amanah umat untuk menseleksi, mengawasi makanan, minuman, serta obat-obatan agar tetap sesuai dengan relmu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada para pemimpin kami, stakeholder kami, terutama yang menginisiasi lembaga ini. Dan berikanlah juga kekuatan kepada kami agar bisa istiqamah ya, di jalannya hingga hari akhir nanti atau hari di mana kami meninggal dunia. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam hidup kami, ya, keluarga kami. Jadikanlah bagi kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang bermanfaat bagi keluarganya, bagi negaranya, bangsanya. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal